Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Desi Fitriati pada minggu kelima pada mata kuliah Teknik Produksi Film. Nah, pada minggu kelima ini menjelaskan tentang sejarah film dokumenter dan jenis-jenis filmnya. Nah, langsung saja. Jadi, film dokumenter ini adalah film yang diambil dari cerita nyata atau berdasarkan fakta kenyataan tanpa imajinasi dari siapapun. Nah, contohnya ini yaitu seperti Habibie Ainun dan 30 SPKI. Nah, sejarah film dokumenter ini bermula dari foto-foto yang merangkai gerakan seekor kaki kuda oleh Edward Muybridge. Film yang direkam dengan kamera statik oleh Lumiere bersaudara pada tahun 1895. Nah, ada juga film-film karya Dija Vertov yang merekam revolusi Rusia pada tahun 1917. Nah, sutradara filmnya ini bergaya sinematik vertik. Richard Lechkov menyebutkan sebagai film bersifat persuasif. Nah, film non-fiksi yang disebut yaitu potongan gambar berisikan budaya negara asing dan berbagai tempat eksotis. Nah, film dokumenter ini berkembang pesat dalam berbagai pesan dan rupa, seraya mengantarkan nama-nama semacam Robert Flathead, pembuatan film Nonux of the North pada tahun 1822. Nah, ada juga John Griffin, pembuatan film Driver pada tahun 1928, dan banyak nama lagi yang bisa disajikan sebagai catatan sejarah tentang orang-orang yang berperan dalam perkembangan dunia film dokumenter. Nah, selain itu, Halim juga mencermati perubahan hakikat dari pesan-pesan yang dikandung dalam film-film dokumenter. Nah, dari yang sekedar eksperimen fotografi, rekaman-rekaman bersifat etnografis, terus rekaman-rekaman bersifat persuasif, hingga rekaman-rekaman yang bersifat propaganda. Nah, singkatnya itu banyak uraian yang menghadirkan pergerakan pesan-pesan film dokumenter yang kian seksi. Nah, dalam artian itu tidak lagi hanya sekedar rekaman-rekaman bertutur tentang estetisme alam atau budaya ala travelogue, tapi menguatkan pada pesan-pesan yang bersifat persuasif dan propaganda. Nah, terlebih lagi untuk situasi Amerika Serikat yang sangat merasakan betul manfaat persuasif dan propaganda ini. Nah, film The Anthony karya Emile De Anthony yang diilhami politik marxis dan kritik intelektual terhadap kemunafikan Amerika bisa menjadi contoh kasusnya. Nah, jadi ada di sini juga ya, katanya tidak akan mengabaikan film-film karya sutradara eksentrik Michel Moore dengan sejumlah karya dahsyatnya hingga Where to Invade Next 2015 yang cukup dikenal oleh khalayak di tanah air. Nah, kontroversi secara tema, kontroversi secara pengemasan, dan kontroversi secara dampak. Nah, itulah Michel Moore. Ia menghadirkan kritik intelektual melalui rangkaian footage, narasi, wawancara, dan aksi, seraya memprovokasi pemikiran kita untuk memahami cara pikirnya dan juga aksinya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis filmnya nih, ada 3. Yang pertama yaitu realis, dimana film realis ini film yang real, nggak ada editan, apa adanya, lokasinya juga real, terus adanya sinematik tetapi nggak mikirin editan, nggak terpatok sama editan, jadi editan itu nomor sekian. Yang kedua ada film formalis. Nah, di sini tuh filmnya formal, secara umum itu kayak film-film biasanya, adanya produksi, praproduksi, terus adanya bikin skrip juga seperti film pada umumnya saja. Contoh filmnya itu kayak Habibie Ainun, Ayat-Ayat Cinta, dan Dilan.
Nah, yang ketiga itu ada film klasik. Nah, di mana film klasik ini pencahayaannya itu seperti film zaman dulu. Film klasik ini 1980 ke bawah, seadanya saja, belum didukung oleh teknologi seperti warkop DKI, Sidul gitu. Kalau untuk zaman sekarang itu mungkin Susana. Nah, mungkin hanya itu saja untuk minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.